Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfir Gibran, saya dari kelompok 1 dengan NIM 240601221300081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 poin utama mengenai hasil pekerjaan saya, yaitu yang pertama adalah deskripsi perangkat lunak. Lalu selanjutnya adalah isi rencana pengujian aplikasi Cafe Pos, dan yang ketiga adalah salah satu tas kegiatan pengujian yang saya kerjakan. Yang keempat adalah isi laporan pengujian aplikasi Cafe Pos. Lalu yang kelima adalah rekomendasi berdasarkan hasil pengujian yang telah kelompok saya lakukan. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu adalah deskripsi perangkat lunak. Perangkat lunak ini bernama Cafe Pos, di mana pos ini merupakan kependekan dari point of sale. Nah, Cafe Pos ini digunakan di lingkungan kafe atau restoran kecil hingga menengah dari asumsi kelompok kami. Nah, karena apa? Karena ada dua akun atau role utama, yaitu admin dan kasir, di mana admin itu memiliki kendali atau otoritas atas semua modul, di mana ada 3 modul utama, yaitu modul 5, di mana yang pertama adalah modul autentikasi, modul produk, modul order, modul riwayat transaksi, dan modul akun. Nah, pemisahan ini berdasarkan fungsinya dan bukan berdasarkan dari kelas pada source code aplikasinya. Nah, yang pertama kali saya bahas adalah fitur yang dapat dikendalikan oleh admin atau otoritas yang dimiliki oleh admin. Admin itu dapat menambahkan data produk, di mana admin hanya tinggal mengisi nama produk, harga produk, dan stok produk. Nah, lalu kemudian admin tinggal menekan tombol simpan dan produk akan tersimpan. Lalu ada juga admin bisa juga melakukan penambahan akun kasir yang baru. Nah, admin itu tinggal mengisi username dan password dari akun tersebut. Nah, di sini tidak dapat ada lebih dari satu akun admin, dan hanya ada satu karena memang fitur dari aplikasi ini itu hanya mensupport satu admin saja dan hanya bisa menambah akun baru untuk kasir. Lalu ada juga fitur riwayat transaksi, di mana admin itu dapat melihat semua transaksi yang dilakukan oleh setiap akun kasir. Nah, admin itu juga dapat menghapus riwayat transaksi tersebut. Lalu untuk akun atau role kasir itu, kasir dapat membuat transaksi baru atau melakukan order baru, di mana setiap order ini dia dapat menambahkan produk yang sebelumnya telah ditambahkan oleh admin. Nah, nanti setiap produk ini memiliki harga, karena harga ini nanti akan ditotal, dan setelah selesai menambahkan produk, dan kasir dapat melakukan check out seperti itu. Nah, setelah selesai check out itu kasir dapat cetak struk atau kasir itu dapat melakukan cetak struk, dan nanti transaksi atau invoice-nya akan disimpan secara otomatis dalam sistem. Nah, kasir itu dapat melihat transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh kasir yang lain, sehingga terblok oleh sistem itu sendiri. Nah, tetapi admin itu dapat melihat seluruh transaksi untuk setiap akun. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai isi dari dokumen rencana pengujian aplikasi Cafe Pos yang telah disusun oleh kelompok saya. Nah, di sini ada 5 bab utama. Yang pertama itu pendahuluan. Untuk pendahuluan itu berisi mengenai ringkasan produk yang tadi telah saya jelaskan. Lalu ada juga kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, untuk dua kebutuhan ini kami menyusun berdasarkan user story yang diberikan. Nah, berdasarkan user story tersebut kami mendapatkan 22 kebutuhan fungsional dan tidak mendapatkan satupun kebutuhan non fungsional, karena memang dari user stories-nya itu hanya ada kebutuhan fungsional semua, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bab 2 atau ruang lingkup pengujian. Untuk ruang lingkup pengujian ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah ruang lingkupnya, itu ruang lingkup pengujian yang akan kami lakukan. Lalu untuk ruang lingkup pengujian ini kami tentukan berdasarkan fitur fungsional yang sebelumnya telah kami identifikasi. Nah, fitur yang akan diuji adalah fitur-fitur ini, di mana fitur-fitur ini berdasarkan penentuan
penentuan pengujian fitur-fitur ini ditentukan berdasarkan user stories yang telah diberikan. Jika user stories tidak mencantumkan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi, maka fitur-fitur tersebut akan masuk ke fitur yang tidak diuji, dimana ada 4 di sini yang tersedia di aplikasi namun tidak tercantum di user stories. Nah, fitur-fitur tersebut kami putuskan untuk tidak diuji karena tidak termasuk ke user stories. Seperti itu, karena memang acceptance kriterianya itu hanya menyebutkan fitur-fitur ini saja, yaitu autentikasi akun, create akun, edit akun, delete akun, lalu create produk, show produk, update stock, add item, show total, check out, add transaksi, cetak invoice, dan show transaction history. Lalu ada bab 3 itu berisi tentang tim pengujian, jenis pengujian, dan level pengujian. Dimana untuk tim pengujian ini terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, lalu ada teman saya Aditya Haidar Faisal sebagai anggota, Ahmad Ivan Ibalfa sebagai anggota, Ananda Putra Bayu sebagai anggota. Nah, pada pembagian tanggung jawab ini memang terkesan tidak merata karena ada terkendala komunikasi dengan beberapa anggota, sehingga memang harus dikerjakan cepat oleh saya dan Adit seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai jenis pengujian. Untuk jenis pengujiannya itu yang kami lakukan adalah pengujian fungsional, dimana fokusnya adalah pada validasi input, proses, dan output berdasarkan skenario penggunaan yang nanti akan dijelaskan di rencana pengujian berdasarkan levelnya, itu unit, integrasi, dan sistem. Nah, untuk level pengujian itu ada 3. Yang pertama adalah pengujian unit. Nah, untuk pengujian unit ini kami melakukannya secara terisolasi dengan memanfaatkan library PHP unit untuk melakukan otomasi setiap unitnya, karena memang ada banyak sekali unit yang kami temukan pada aplikasi ini, apalagi ditambah dengan masing-masing unit ini ada kasus-kasus untuk positif dan negatifnya. Nah, untuk pengujian ini kami melakukan positif dan negatif testing itu. Lalu selanjutnya adalah pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini teknisnya adalah menggabungkan beberapa unit menjadi satu untuk satu kebutuhan fungsional. Jadi beberapa unit ini akan bekerja saling mengirimkan data untuk memenuhi suatu kebutuhan fungsional. Nah, selanjutnya adalah pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini teknisnya adalah menguji secara end-to-end. Misalkan untuk menambahkan produk itu, maka skenario adalah harus mulai dari login dulu. Sedangkan untuk integrasi dan unit itu tidak seperti itu. Nah, karena itu untuk sistem itu kami melakukannya secara end-to-end. Nah, masing-masing dari rencana pengujian ini terdapat di tabel yang kami cantumkan di lampiran. Nah, lanjutnya adalah bab 4, di mana bab 4 ini merupakan lingkungan dan sumber daya pengujian. Yang ada 2 subbab, ada 4 subbab utama, di mana yang berisi, yang pertama adalah perangkat lunak pengujian. Nah, perangkat lunak pengujian ini berisi spesifikasi perangkat lunak yang kami gunakan untuk pengujian. Yang pertama adalah Windows 11, ada juga yang menggunakan Arch Linux. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP versi 8.2.27. Database yang kami gunakan adalah SQLite 3, web server yang digunakan adalah Apache 2.4. Lalu browser yang digunakan adalah Google Chrome, Microsoft Edge, dan Brave. Lalu text editor yang digunakan adalah Visual Studio Code atau Neovim untuk menyusun unit testnya. Lalu ada juga tool tambahan, yaitu seperti exam. Nah, perangkat keras yang digunakan, subbab perangkat keras pengujian ini berisi tentang spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai pengujian untuk dari masing-masing tim penguji. Nah, di sini ada 4 tim penguji, di mana masing-masing memiliki spesifikasinya masing-masing. Di sini saya sendiri menggunakan prosesor Intel i7 Gen 11, lalu RAM-nya adalah 32 GB, lalu storage-nya adalah 512 GB. Nah, selanjutnya mengenai konfigurasi basis data dan server. Nah, sebelum dapat menjalankan aplikasi ini, kami perlu melakukan konfigurasi untuk basis data dan servernya. Nah, untuk basis datanya itu sendiri kami harus menjalankan command ini di terminal dari proyek tersebut. Nah, namun sebelum itu kami perlu memastikan bahwa SQLite ini telah terinstall atau telah terpasang di device kami. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi untuk server webnya, yaitu Apache. Untuk yang menggunakan Windows itu dapat menggunakan exam secara langsung, namun ada juga anggota kami yang tidak menggunakan exam, jadi langsung menyalakan Apache melalui terminal, itu menggunakan command sudo systemctl start http. Lalu selanjutnya adalah mengenai tools dan library pendukung. Untuk
sebab ini kami di sini kami menjelaskan bahwa kami menggunakan PHP unit sebagai framework utama untuk menguji fungsionalitas dari setiap unit kode secara terisolasi. Nah, PHP unit ini hanya untuk membantu kami melakukan pengujian unit saja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah timeline pengujian, di mana timeline pengujian ini terdiri dari 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah penyusunan rencana pengujian yang selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2025. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian level unit, pelaksanaan pengujian level integrasi, pelaksanaan pengujian level sistem yang dilakukan atau yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2025 bersamaan dengan penyusunan laporan pada tanggal 22 Juni 2025. Lalu selanjutnya adalah ada tabel rencana pengujian unit. Pada tabel ini berisi rencana kami dalam pelaksanaan pengujian unit. Ada 7 kolom utama, di mana yang pertama itu ada modul, itu modul yang terkait dengan kasus ujinya. Lalu ada kode SRS, yaitu keterkaitannya dengan kebutuhan fungsional. Lalu yang ketiga adalah fungsi, di mana ini adalah fungsi yang akan kami uji pada kasus uji ini. Lalu ID dan kasus uji adalah kasus uji yang kami tentukan dengan ID-nya berdasarkan fungsi yang akan diuji. Di sini adalah login. Nah, ada juga untuk kolom lengkap pengujian, itu adalah prosedur pengujian yang akan dilakukan oleh penguji, dan ada juga jenis inputnya, itu ada positif dan negatif, di mana positif artinya adalah happy path-nya atau kasus uji yang dimana kasus uji tersebut berhasil, seperti itu. Nah, pengujian adalah saya sendiri. Untuk kolom penguji itu berisi penguji yang akan melakukan pengujian ini. Nah, selanjutnya itu ada tabel pengujian integrasi. Nah, tabel pengujian integrasi ini terdiri dari 6 kolom utama, yaitu yang pertama adalah nomor berbarisnya, itu modul. Lalu ada juga modul yang terkait. Itu di sini ada contohnya adalah modul autentikasi dengan modul user. Dengan keterkaitan fungsional itu ada pada kolom kode SRS. Ada 5 contohnya adalah ada SRS KVF nomor 1 dan seterusnya. Lalu ada juga kolom ID dan kasus uji, berisi tentang ID dari kasus uji tersebut dan kasus uji itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah langkah pengujian sebagai prosedur pengujian yang akan dilakukan oleh penguji yang tertera di kolom penguji. Sini contohnya adalah Ananda Putra Bayu. Lalu ada juga tabel ketiga, yaitu rencana pengujian sistem, di mana terdapat 6 kolom utama. Yang pertama adalah kasus uji, itu nama kasus ujinya di sini misalkan adalah simulasi lengkap pembuatan reaksi baru oleh kasir. Lalu ada kolom skenario, di mana ini menjelaskan skenario awal hingga akhir, karena pengujian sistem itu end to end, seperti itu. Jadi skenario itu dari awal hingga akhir. Lalu ada identifikasi yang terdiri dari SKPL dan DUPL. SKPL ini merupakan keterkaitannya dengan kebutuhan fungsional atau SRS-nya. Lalu ada juga DUPL, ini merupakan ID unik untuk masing-masing kasus uji. Nah, lalu ada juga kolom langkah pengujian sebagai prosedur pengujian yang akan dilakukan oleh penguji pada yang tertera pada kolom penguji. Sini contohnya adalah Ahmad Irfan Yugalfa. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu tas kegiatan pengujian yang saya kerjakan. Contohnya pada kali ini itu saya akan membahas mengenai modul autentikasi untuk fungsi login dengan parameter username password. Nah, pengujian ini saya lakukan dengan memanfaatkan library PHP unit. Nah, sehingga saya perlu membuat unitas sendiri, di mana sebelumnya saya telah melakukan mocking. Saya melakukan mocking di unitas itu, sehingga nanti tidak ada koneksi ke database secara langsung. Karena untuk setelah saya cari tahu, ternyata untuk unitas itu memang tidak boleh mengakses database secara langsung. Yaitu, nah, di sini saya menggunakan username dan password TestUse dan TestPass sebagai untuk mocking mengganti akses database. Lalu saya memanggil fungsi login dengan parameter TestUser dan TestPass. Nah, selanjutnya hasil dari pemanggilan fungsi tadi itu disimpan, lalu saya melakukan assertion hasil tersebut apakah sesuai harapan atau tidak. Nah, selanjutnya saya melakukan pencatatan di laporan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai isi laporan. Nah, isi laporannya itu yang pertama adalah ada 3 bab utama. Yang pertama adalah ringkasan pengujian. Ringkasan pengujian ini
hanya ringkasan dari pengujian yang telah kami lakukan. Di sini juga ada tim yang menguji, itu saya sendiri, Aditya Hidayat Faisal, Ahmad Hanifah, dan Ananda Putra Bayu. Nah, pengujian ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2025 dengan masing-masing anggota itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pengujian. Itu. Pengujian dilakukan dalam 3 tahap, itu unit testing, integration testing, dan sistem testing. Selanjutnya untuk bab 2 itu sudah masuk ke hasil pengujian, dimana untuk tanggung jawab saya itu pada pengujian unit. Itu saya tiap unit tes itu saya dan Adit kami melakukan mocking untuk mengisolasi setiap unit sehingga tidak ada akses ke database. Lalu setiap hasil bug itu kami catat dan kami cantumkan di tabel hasil pengujian unit pada lampiran 1. Nah, di sini saya juga telah mencantumkan video gambar salah satu unit tes untuk kasus uji login. Nah, selanjutnya ada juga pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini menggabungkan beberapa unit untuk memenuhi suatu kebutuhan fungsional. Lalu ada juga pengujian sistem. Nah, kedua pengujian integrasi dan sistem ini menggunakan metode black box. Nah, bedanya untuk pengujian sistem itu dia menguji kebutuhan fungsional secara end-to-end dari proses awal hingga proses tersebut berakhir. Misalkan dari login sampai admin berhasil menambahkan produk atau seperti itu. Nah, hasil dari pengujian ini dicantumkan pada tabel yang tertera di lampiran. Nah, untuk isi laporan ini untuk bab ketiga itu berisi mengenai rekomendasi dan lesson learned. Untuk rekomendasi sendiri itu rekomendasi yang kami susun berdasarkan hasil pengujian yang telah kami temukan. Di sini ada 4 poin utama, yaitu tambahkan validasi tradisi backend, lalu menambahkan pengecekan logika bisnis, lalu integrasi hasil pengujian unit dengan proses CI/CD, lalu ada juga audit ulang semua field input guna untuk menjamin integritas data. Lalu sebab selanjutnya adalah lesson learned, itu adalah pelajaran yang kami dapatkan setelah melakukan pengujian. Lalu untuk laporan itu juga, di lampiran itu berada tabel hasil pengujiannya. Di sini ada 7 kolom utama. Yang pertama adalah ID dan kasus uji, lalu fungsi yang diuji dari kasus tersebut, lalu langkah pengujian atau prosedur pengujiannya sudah sesuai dengan rencana. Lalu inputnya adalah input apa saja yang sebagai input pada langkah pengujian ini, pada kasus ini. Lalu output apa yang diharapkan, output yang didapatkan apa, lalu kesimpulannya apakah kasus uji ini lolos atau tidak. Apabila tidak lolos akan ditulis tidak lolos, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tabel kedua, itu tabel hasil pengujian integrasi. Untuk tabel ini terdiri dari sebelum itu di sini juga ada hasil pengujian unit test. Di sini dapat dilihat itu ada 7 kegagalan di mana beberapa kasus uji itu ternyata tidak lolos. Seperti itu. Nah, untuk running unit test ini tinggal melakukan command./vendor/bin/php unit untuk menjalankan semua unit test yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada juga tabel hasil pengujian integrasi. Di sini tabel ini terdiri dari 6 kolom utama, ID dan kasus uji yang berisi ID dan kasus uji itu sendiri, lalu prosedur pengujiannya, lalu input yang terlibat selama pengujian, lalu ada juga output yang diharapkan serta output yang didapatkan oleh penguji. Lalu ada juga kesimpulannya apakah kasus uji ini lolos atau tidak. Nah, selanjutnya ada juga tabel ketiga, yaitu hasil pengujian sistem. Terdiri dari 6 kolom utama. Yang pertama adalah ID dan kasus uji yang berisi kasus uji dan ID dari kasus uji itu sendiri. Lalu ada prosedur pengujiannya, lalu ada input yang terkait atau yang digunakan selama pengujian, lalu ada juga output yang diharapkan seperti apa, lalu output yang didapatkan oleh penguji seperti apa, dan kesimpulan dari kasus uji tersebut apakah lolos atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai rekomendasi saya terhadap developer dari Cafe Post itu sendiri. Untuk yang pertama itu mengenai validasi atau validasi regex untuk setiap field yang mungkin ada pada backend maupun frontend dari aplikasi ini, karena beberapa field itu dapat menerima input 0 maupun nilai negatif. Contohnya pada saat pembuatan produk baru, dimana untuk field nama itu dapat dibuat kosong saja, 0 hingga nilainya. Lalu untuk price pun bisa dikosongi, untuk stok pun bisa dikosongi, dimana pada dunia nyata itu tidak mungkin seperti itu.
Nah, bisa juga untuk price dan stoknya itu diisi nilai negatif yang dimana tidak masuk akal seperti itu. Lalu mungkin untuk secara penyusunan kode atau strukturnya itu mungkin akan lebih baik jika akses ke database itu dipisah dari fungsi itu sendiri, karena ini menyulitkan ketika pelaksanaan testing, dimana tentu saja saya tidak bisa melakukan refactor pada source code-nya karena saya merupakan penguji, namun saya harus cari cara bagaimana melakukan otomasi pengujian unit tanpa koneksi ke database, sehingga saya perlu melakukan mocking. Jika dari awal developer sudah memisahkan koneksi ke database dari masing-masing unit atau fungsi, maka akan mudah saya melakukan mocking mocking koneksi ke database dari setiap unit atau fungsi yang ada pada aplikasi. Nah, selain itu mungkin perlu dilakukan audit ulang untuk mendeteksi kemungkinan adanya bug seperti yang tadi ketika membuat data produk baru itu ternyata untuk input nol dan nilai negatif ternyata masih tembus atau lolos atau diterima oleh aplikasi, padahal seharusnya tidak seperti itu. Mungkin perlu ditambahkan audit ulang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.